Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Lelaki Tua di Bawah Kolong Tempat Tidurku. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1999. Wulan terpaksa membatalkan liburan bersama teman-teman sekelasnya. Ada perasaan kecewa yang tak bisa dipungkiri. Apalagi sejak awal Wulanlah yang berinisiatif mengadakan liburan bersama teman-temannya. Ayah dan ibunya mengajak ke rumah kakek dan neneknya di Ponorogo. Kebetulan sang ibu memang berasal dari sana dan sejak sekitar 10 tahun terakhir tinggal di Surabaya karena alasan pekerjaan ayahnya. Sejujurnya, Wulan memang benar-benar kecewa. Juga tak enak pada teman-temannya karena terdengar kabar bahwa acara liburan kemudian dibatalkan. Selama ini, posisi Wulan memang penting di setiap acara yang dilakukan beramai-ramai. Dan kali ini terbukti lagi. Teman-teman yang lain tidak mau berangkat jika Wulan tidak ikut serta. Tapi Wulan lalu teringat betapa sang kakek dan nenek sangat menyayanginya. Dan lagi, perjalanan ke sana kali ini karena kabar bahwa sang kakek sedang sakit. Tentu tidak elok jika sebagai cucu kesayangan dia tidak ikut serta berangkat. Dan lagi, liburan dengan teman-teman SMA pasti bisa dilakukan kapan saja dan bisa disusun lagi di lain hari. Sesampai di sana, Mbah Mulyono sang kakek memang sedang terkulai lemas di kamarnya. Badannya terlihat jauh lebih kurus dibanding ketika terakhir kali Wulan datang. Mbah Mulyono lalu terlihat lebih ceria melihat kedatangan sang cucu. "Sini, Cah Ayu," begitu ucap Mbah Mulyono dengan suara agak bergetar. Wulan merasakan sesuatu yang selalu terdengar indah setiap kali ke Ponorogo. Panggilan Cah Ayu yang berarti anak cantik, entah kenapa terdengar tulus dan merdu setiap kali terlontar dari sang kakek. Dan pasti, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang beliau. Kata sang nenek, Mbah Mulyono tak mau dibawa ke rumah sakit. Beliau mengaku tak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh ke rumah sakit walau dengan naik mobil. Memang jarak rumah sakit sekitar 10 km dari rumah Mbah Mulyono. Puskesmas terdekat pun dirasa tak cukup punya fasilitas kesehatan yang memadai. Wajah Mbah Mulyono terlihat sangat pucat. Dan beliau lalu meminta untuk ditemani Wulan tidur di kamarnya. Wulan menangis mendengar itu. Walau sebenarnya ada rasa takut, tapi permintaan seperti ini tentu tak boleh ditolaknya. Bersama ayah dan ibunya, Wulan memijit tangan dan kaki Mbah Mulyono. Walau dalam kondisi lemas, terasa sekali mata Mbah Mulyono berbinar setiap kali tangan Wulan memijatnya. Sebagai cucu perempuan pertama, Wulan memang sangat disayangi. Setiap kali berlibur ke rumah ini,
sang kakek selalu menggunakan waktunya untuk bercengkerama dengan Wulan. Tak jarang, kambingnya kurang terurus setiap kali sang cucu datang. Wulan lalu teringat, dulu ketika sang kakek masih sehat dan dia masih kecil, kakeknya sering mengajak bersepeda kayuh keliling desa sambil membeli gorengan ke tempat yang agak jauh. Kata Mbah Mulyono, itu adalah penjual gorengan terbaik di sana. Kali ini, obrolan dengan sang kakek menjadi terbatas. Sebenarnya Wulan ingin terus bersenda gurau, tapi tak tega rasanya melihat kondisi Mbah Mulyono selemas itu. Dan tak jarang sampai terbatuk-batuk ketika bercanda dengan Wulan. Sekitar jam 9 malam, Mbah Mulyono terlihat sudah mengantuk. Dan seperti permintaan beliau tadi, hanya Wulan yang boleh tinggal di kamarnya. Wulan menemani sang kakek di kamar itu, tapi tidur di ranjang satunya. Cukup lama Wulan memandang wajah letih sang kakek yang pulas tertidur, sambil berharap beliau segera sehat dan pulih seperti semula. Setelah cukup lama berjuang, Wulan pun terkirim ke alam tidur. Tapi rasanya belum lama matanya terpejam, dia mendengar sayup-sayup orang berdendang. "Nina Bobo, Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk." Wulan terbangun dan segera bangkit. Suara tadi seperti berasal dari bawah kolong ranjangnya. Dan suara itu terdengar begitu mirip dengan Mbah Mulyono. Dia lalu memeriksa ke bawah kolong. Ternyata tak ada siapapun. Dan Mbah Mulyono juga terlihat masih tertidur pulas. Berarti yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Wulan pun melanjutkan tidurnya. Tapi suara itu kembali terdengar, yang bahkan lebih jelas kali ini. Begitu dia bangkit, Mbah Mulyono sudah tak ada di atas kasurnya. Dengan segera, dia memeriksa ke bawah kolong. Dan di sana Mbah Mulyono terlihat tersenyum sambil mendendangkan lagu Nina Bobo. Wulan segera berlari keluar kamar dan membangunkan semua orang. Tapi begitu ayahnya memeriksa ke kamar, Mbah Mulyono sudah terlihat pulas lagi di atas kasurnya. Karena ketakutan, Wulan minta ditemani ibunya. "Gak ada apa-apa, itu mungkin cuma mimpi dan perasaanmu." Sang ibu menjawab dengan enteng, walau mungkin beliau hanya tidak ingin Wulan berpikir yang macam-macam. Setelah itu, Wulan bisa tidur tanpa mengalami mimpi aneh apapun. Keesokan paginya sekitar jam 7, Wulan diajak ibunya ke pasar untuk membeli daging ayam dan aneka lauk. Di tengah kerumunan pengunjung, dia mendengar lagi kumandang lagu Nina Bobo. Rasanya lagu itu didendangkan dengan nyaring dan begitu merdu. Dan lagi-lagi, suaranya sangat mirip dengan Mbah Mulyono. Tapi begitu melihat sekeliling, suara itu berhenti dan tak terlihat siapapun bernyanyi. Kejadian itu membuatnya merinding dan langsung mengajak ibunya pulang. Ada firasat tidak enak di hati Wulan tentang Mbah Mulyono. Untungnya
tak terjadi apa-apa di rumah sang kakek. Mbah Mulyono bahkan terlihat semakin sehat. Dan keesokan harinya, karena Mbah Mulyono sudah bisa beraktivitas di kandang, mereka pun pamit pulang ke Surabaya. Tapi di Surabaya malam harinya, Wulan mengalami hal itu lagi. Rasanya belum lama dia tertidur, terdengar kumandang lagu Nina Bobo dari bawah kolong ranjangnya. Begitu dia terbangun dan memeriksa, ternyata tidak ada siapapun di bawah kolong dan suara nyanyian itu berhenti. Wulan ingin berlari. Tapi tiba-tiba dia dihadang oleh seorang laki-laki tua yang membelakanginya. Wulan terkejut. Tapi entah kenapa semua rasa takut hilang dan berganti menjadi ketenangan luar biasa. Dan begitu sosok itu berbalik, ternyata itu adalah Mbah Mulyono, sang kakek tercinta. Wulan pun duduk kembali di atas kasurnya. Kemudian dia bertanya kapan sang kakek datang. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan telunjuk sang kakek yang mengarah ke jam tangan di lengan kirinya. Lalu membuka kedua telapak tangannya lebar-lebar. Wulan menduga mungkin maksudnya adalah jam 10 sesuai jumlah semua jari yang ditunjukkan padanya. Sang kakek lalu duduk di sebelah Wulan sambil terus tersenyum kepadanya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangan agar Wulan tidur lagi. Wulan pun menuruti. Dan perlahan teringat kembali masa kecilnya ketika sering tidur di kamar kakeknya. Tapi Wulan tidak mengantuk lagi. Dan lalu terbersit keinginannya untuk ngobrol bersama sang kakek. Lalu Wulan dipeluk erat-erat penuh kasih sayang. Mereka berdua lalu terlibat obrolan yang seru. Sang kakek mengatakan ingin mengajak Wulan jalan-jalan. Tapi karena tak memahami seluk-beluk Surabaya, Wulan diminta menemaninya dengan bersepeda motor. "Injih Mbah, besok kita muter-muter ya," jawab Wulan dengan wajah berbinar. Ada keinginan kuat di hati Wulan untuk menuruti permintaan itu. Salah satunya karena sang kakek terlihat sudah tua dan mungkin di masa datang tidak banyak lagi kesempatan berjalan-jalan bersama beliau. Tiba-tiba sang kakek turun dari kasur dan lalu merangkak masuk ke bawah kolong. Wulan terhenyak sambil terus menunggu apa yang akan terjadi. Kemudian sang kakek menghadap ke arahnya tapi dengan wajah sangat pucat. Bersamaan dengan itu keluarlah senandung. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk." Dalam sepersekian detik, otak Wulan berpikir keras berusaha memahami apa yang terjadi. Sampai dia teringat bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi padanya. Yaitu ada suara lagu Nina Bobo dari bawah kolong dan yang berdendang adalah sang kakek. Tapi Wulan segera sadar, pasti ada yang tidak beres. Sesaat kemudian, naluri menuntunnya untuk segera berlari keluar kamar.
dia yakin yang datang dan lalu masuk ke bawah kolong pasti bukan kakeknya. Dengan nafas tersengal, Wulan sampai ke kamar orang tuanya. Tapi aneh, tak ada siapapun di sana. Angin kencang lalu tiba-tiba berhembus dan lampu padam seketika. Wulan spontan berteriak sekuat tenaga, tapi tak ada suara siapapun orang lain di dalam rumah. Tubuh Wulan gemetar sambil terus memanggil ayah dan ibunya, yang ternyata panggilan itu sia-sia. Angin kencang yang tadi berhembus terasa mulai memelan, dan bersamaan dengan hilangnya gemuruh angin itu, lampu tiba-tiba menyala kembali. Tapi lagi-lagi ada yang sangat aneh. Wulan merasa berada di ruang tamu rumahnya, padahal yang tadi dia ingat, dia sedang ada di dalam kamar orang tuanya. Wulan semakin yakin dan mulai khawatir dirinya tidak sedang berada di alam nyata. Kemudian terdengar suara langkah kaki sekelompok orang. Wulan menduga sekaligus menakutkan langkah kaki-kaki itu sedang menuju ke arahnya. Detik demi detik terasa mendebarkan. Derap langkah kaki itu seperti sedang membawa dan mengabarkan sesuatu yang entah itu apa. Terdengar tidak terlalu terburu-buru, tapi setiap langkah seperti diayunkan dengan ritme tertentu. Tak lama kemudian, Wulan dengan langkah gemetar mendekat ke kaca depan. Ada keinginan kuat mengintip apa yang sebenarnya terjadi di luar. Ternyata, terlihat puluhan orang berjalan, dan yang paling depan adalah 4 orang yang sedang mengusung keranda. Wulan terperangah, sekaligus ketakutan terasa semakin berlipat ganda. Berada dalam situasi yang sepertinya bukan di alam nyata, lalu menyaksikan ada keranda yang sedang diusung diiringi banyak sekali orang. Entah sejak kapan, air mata tak terasa menetes membasahi pipi sampai ke bajunya. Bukan hanya tak paham apa yang terjadi, tapi ada ketakutan luar biasa tentang dirinya sendiri. Apakah dirinya masih hidup saat ini? Atau sudah berpindah alam dan beginikah rasanya? Pertanyaan itu bertubi-tubi menghujam di otak Wulan. Dia pun lalu berusaha mengulangi usahanya, yaitu berteriak sekuat tenaga memanggil ayah dan ibunya. Tapi sama seperti tadi, tak terdengar ada jawaban dari siapapun. Dan rasanya memang tak ada orang lain di dalam rumahnya. Barisan pengusung keranda itu semakin dekat. Dengan bersembunyi di balik kain gorden, Wulan terus mengintip sambil berharap keberadaannya tidak diketahui. Semua orang-orang itu tak ada yang dikenalnya. Sedangkan keranda itu berselimut kain hijau yang sangat rapi. Aroma kematian tercium begitu kuat. Wulan yakin orang yang sedang diusung di dalam keranda pasti sudah meninggal. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah dirinya juga sudah berada di alam kematian?
sehingga semua terasa aneh dan tak ada siapapun di rumahnya. Wulan pun terduduk penuh ketakutan di sudut ruang tamunya. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Tepat ketika pengusung keranda itu lewat di depan pintu, kain hijau itu terbuka seperti tertiup hembusan angin. Lalu mata Wulan menangkap bahwa yang sedang berada dan terbujur di sana adalah tubuh kakeknya. Spontan Wulan berteriak, berarti Mbah Mulyono sudah meninggal dunia. Tapi semuanya terasa begitu kacau. Beliau tadi tiba-tiba masuk ke kamarnya, bercerita dengan seru, dan lalu masuk ke bawah kolong untuk mendendangkan lagu Nina Bobo. Kini, beliau tiba-tiba sudah terbaring di dalam keranda. Sungguh, semuanya berjalan begitu cepat dan jauh dari jangkauan pikiran Wulan. Tapi tunggu dulu. Pertanyaan berikutnya yang tak kalah menakutkan justru adalah ada di mana dirinya saat ini. Apakah para pengusung keranda sedang mengantar kakeknya ke pemakaman dan nanti akan kembali menjemput dirinya? Pertanyaan itu tiba-tiba menguat dan menyelinap di hati dan pikiran Wulan. Tubuhnya semakin gemetar dan harapan mungkin tidak ada lagi. Tiba-tiba, entah dari mana asalnya, ada keberanian yang langsung meninggi. Sambil mengusap air mata, Wulan berjalan masuk kembali ke dalam kamar. Sesampai di sana, dia berjongkok untuk memeriksa kolong. Ternyata kosong, tak ada siapapun. Wulan terdiam sesaat dan berusaha mempertajam indera pendengarannya. Juga tak ada suara apapun yang terdengar. Yang ada hanyalah Wulan seorang diri bersama kesunyian. Suara derap langkah kaki pengusung keranda terdengar sudah semakin jauh. Dengan gontai, Wulan terus melangkahkan kaki. Disusurinya setiap ruangan dalam rumah. Mulai dari kamar depan, kamar kedua orang tuanya, sampai ke dapur. Semuanya senyap dan semuanya kosong. Tinggal satu ruangan yang belum dimasukinya, yaitu kamar mandi. Entah kenapa, ketakutan yang tadi sirna kini datang kembali. Gerakan kakinya yang tadi tenang dan sigap kembali bergetar dan penuh keraguan. Perlahan didorongnya pintu kamar mandi. Kedua kakinya kali ini bukan hanya gemetar, tapi seluruh sendi terasa melemas dan butuh segenap kekuatan hanya untuk menopang agar tubuhnya tetap berdiri sambil bersandar ke dinding. Tiba-tiba ada tenaga sangat kuat yang menarik Wulan masuk ke dalam kamar mandi, dan dia pun berdiri sempurna di sana. Ketika Wulan berusaha mengatur nafas karena ketakutan yang menguat, tiba-tiba ada keranda yang masuk dengan cara melayang. Wulan terkejut dan langsung teringat peristiwa tadi. Ketika puluhan orang berjalan dan sebuah keranda berselimut kain hijau diusung di barisan terdepan. Dalam kengerian yang tak bisa lagi dilukiskan, Wulan mundur beberapa langkah.
Kebetulan kamar mandinya cukup luas. Keranda itu sempat berputar-putar di udara dan kain hijau yang menutupinya tersibak perlahan. Di sana, mata Wulan bisa menangkap dengan jelas tubuh sang kakek terbujur tak bergerak. Kekhawatiran Wulan semakin kuat bahwa dirinya sekarang sedang berada di pusaran kematian. Kain itu lalu menutup lagi keranda dengan sempurna. Kemudian datanglah angin yang berhembus sangat kencang. Tubuh Wulan terhempas ke udara dan entah berapa kali badan dan kepalanya terbentur. Walau tahu semuanya sia-sia, Wulan tetap berteriak sekuat tenaga. Sampai akhirnya tubuhnya terjatuh tepat di depan pintu kamar orang tuanya. Wulan meraba sekujur tubuhnya sampai dia menyadari bahwa sudah kembali ke alam nyata. Karena ketakutan masih sangat kuat, Wulan berlari masuk ke kamar dan mengadu pada sang ibu bahwa terdengar suara lelaki tua menyanyi di bawah kolong yang suaranya sangat mirip dengan Mbah Mulyono. Juga pengusung keranda yang ternyata setelah tersibak, sosok sang kakek pula yang terbujur di sana. Melihat Wulan ketakutan, sang ibu segera memeluknya dan menyodori segelas air putih yang kebetulan ada di atas meja. Ayahnya juga ikut terbangun karena keributan itu. Sambil menangis, Wulan lalu merengek untuk berangkat ke Ponorogo malam itu juga. Ada kekhawatiran yang sangat besar yang tentu saja tentang Mbah Mulyono. Karena dalam peristiwa mengerikan barusan, beliau ada di dalam keranda. Kali ini, sang ayah yang memeluknya erat. Lalu, demi menenangkan Wulan, sang ayah mengajaknya keluar dan mencari wartel terdekat. Di zaman itu, belum ada handphone, dan komunikasi hanya bisa dilakukan lewat wartel bagi siapapun yang tak mempunyai telepon rumah. Sepanjang perjalanan, Wulan terus menangis. Sampai di wartel, ayahnya menelpon Om Ramin, adik dari ibunya, yang kebetulan beliau punya telepon rumah. Hanya saja rumahnya agak jauh dari Mbah Mulyono, sekitar 1 kilometeran. Untungnya telepon langsung diangkat. Tak lama setelah obrolan pembuka, Wulan merebut gagang telepon dari ayahnya. Karena Om Ramin juga cukup akrab selama ini, Wulan pun menceritakan semuanya. Intinya, dia minta tolong pada pamannya itu untuk melihat kondisi Mbah Mulyono saat ini. Terdengar jelas suara Om Ramin masih mengantuk. Tapi mungkin karena beliau juga khawatir, permintaan sang keponakan pun langsung disanggupi. Sebelum menutup telepon, Om Ramin berpesan agar Wulan dan ayahnya jangan dulu pulang. Sekitar 10 menit lagi, mereka diminta menelpon kembali karena Om Ramin akan berangkat ke rumah Mbah Mulyono saat itu juga. Bagi Wulan, 10 menit itu terasa begitu lama. Bayangan-bayangan kejadian aneh tadi terus mengganggu pikirannya. Tentu saja, ketakutan terbesar adalah terjadinya sesuatu pada Mbah Mulyono,
yang selama ini sangat menyayanginya. Apalagi entah kenapa firasatnya mengatakan bahwa kejadian tadi mungkin adalah sebuah pertanda bahwa sang kakek ada di dalam keranda. Sang ayah terus memeluk dan menenangkannya, sambil beliau berbisik agar Wulan terus berdoa. Setelah penantian 10 menit, Wulan pun menelpon lagi. Kali ini dia sangat terkejut. Yang mengangkat telepon bukannya Om Ramin, tapi justru Mbah Mulyono sendiri. Wulan merasa sangat bahagia sampai air matanya menetes mendengar suara Mbah Mulyono yang sepertinya sangat sehat. Beliau mengaku baru saja Om Ramin datang menanyakan kabar karena ada telepon dari Wulan yang ketakutan. Dan demi sang cucu lebih yakin, akhirnya Mbah Mulyono ikut ke rumah Om Ramin walau sudah tengah malam. Perlahan, Wulan mengusap air matanya sambil terus mengobrol dengan sang kakek. Setelah cukup puas dan meyakini sang kakek baik-baik saja, Wulan pun menutup telepon sambil mengucapkan terima kasih pada Om Ramin. Tak lupa dia berpesan agar sang kakek hati-hati ketika pulang dan minta Om Ramin yang mengantarkan. Bersama ayahnya, Wulan pun kembali pulang. Tapi ada sesuatu yang terus mengganjal pikirannya, yaitu arti dari kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Walau tadi sudah bersenda gurau di telepon dengan sang kakek, tapi kekhawatiran tentang kondisi beliau belum benar-benar sirna. Sementara sang ayah terus-menerus membisikkan kalimat serupa, bahwa semua harus selalu berdoa agar Mbah Mulyono panjang umur dan terus sehat. Begitu sampai di rumah, sang ibu menunggu dengan wajah yang juga sangat cemas. Tadi, beliau memang tidak ikut karena Wulan sangat terburu-buru. Setelah Wulan menceritakan sang kakek baik-baik saja dan bahkan bersenda gurau di telepon, wajah sang ibu pun mendadak menjadi tenang. Tapi tatapan beliau seperti menerawang jauh. Kemudian Wulan ditariknya agar duduk mendekat. Lalu sang ibu menceritakan sesuatu yang belum pernah Wulan dengar sebelumnya. Bahwa Mbah Mulyono sebenarnya punya saudara kembar. Namanya Mbah Mulyanto. Beliau tidak menikah sampai di akhir hayatnya. Kata sang ibu, Mbah Mulyanto meninggal ketika Wulan berusia sekitar 1 tahun. Seperti Mbah Mulyono, Mbah Mulyanto juga sangat menyayangi Wulan. Dan setiap kali menggendong Wulan yang kala itu masih bayi, Mbah Mulyanto selalu mendendangkan lagu Nina Bobo. Wulan sangat terkejut, karena selama ini sang ibu juga belum pernah bercerita sama sekali tentang lagu Nina Bobo. Dengan tatapan meyakinkan dan sebuah senyuman, sang ibu berkata bahwa Wulan tidak perlu takut. Hanya saja beliau berpesan agar Wulan selalu berdoa sebelum tidur, dan jika malam ini takut, bisa bergabung di kamar beliau. Sambil mengelus-elus rambutnya, sang ibu memeluk erat Wulan. Sekali lagi beliau berpesan agar Wulan tidak perlu takut.
karena mungkin semua kejadian itu hanyalah sebagai pengingat bahwa dulu selain kakek dan neneknya, ada juga Mbah Mulyanto yang sangat menyayangi Wulan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, lelaki tua di bawah kolong tempat tidurku. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.